Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio Dai. Saya bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini Senin 10 Januari 2022. Semoga seluruh pendengar Radio Dai pastinya dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat karena hari pertama nih di minggu ini. Semoga juga bisa selalu stay tune di 107,9 kaum muslim. Saatnya komunitas bersuara kali ini hadir di ruang dengar Anda kaum muslim ya, bersama UMKM Merangkul ya, usaha mikro kecil menengah rakyat Semarang Kuliner nih. Insya Allah akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti dengan narasumber yaitu dari Bapak Suyatno ST selaku Ketua UMKM Merangkul, dan ada Mas Rifki Pramanda ya, Ketua Bidang Humas dan Lembaga UMKM Merangkul. Ngobrolin tentang UMKM pastinya nggak ada matinya kaum muslimin, karena di masa-masa pandemi apalagi masuk di tahun 2022 ini semuanya pasti ingin membuat usaha gitu ya. Nanti ada kiat-kiat juga yang akan dibagikan, tapi sebelumnya kita perlu ngobrol dulu, kenalan ya tentang UMKM apalagi usaha kuliner di tahun 2022 khususnya Kota Semarang. Kita sapa dulu Mas Rifki. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam Mbak Eva dan pendengar semua. Oke. Gimana nih kabarnya hari Senin kali ini? Lumayan panas ya ini ya. Semarang ya. Semarang panas. Tapi mudah-mudahan Semarangnya aja, hatinya nggak panas. hatinya ya? nggak panas ya. Mudah-mudahan semangatnya pendengar juga sama ya, sama-sama panas menggebu gitu. Iya, untuk bisa mengembangkan usaha kuliner pastinya ya Mas Rifki ya. Iya. Kalau ngobrolin usaha kuliner apalagi di tahun 2022 setelah kemarin sempat terdampak pandemi, Iya. ini udah ada mulai gairah Iya. lagi ya untuk bangkit Iya, gitu. mulai jalan lagi, terutama setelah PPKM level 1 kemarin, level 2, level 1 itu usaha kuliner yang tadinya mungkin lebih dari 50% itu mati. Nah, gitu. Mati atau mungkin omsetnya benar-benar hancur lah. Nah, itu perlahan lagi mulai bangkit ini. Di tahun 2022. 2022 mulai dari akhir 2021 dan perkiraan sih 2022 ini mulai rebound lagi lah, rebound istilahnya. Dilahirkan kembali. Oke. Iya. Nah, ini menurut Mas Rifki di tahun 2022 gitu ya, usaha UMKM kuliner khususnya di Kota Semarang ini nanti seperti apa Mas Rifki? Iya. Kalau usaha kuliner sudah mulai bangkit ya, Oke. bahkan banyak usaha-usaha baru dampak dari pandemi. Oke. Jadi ada banyak usaha kuliner yang lahir justru karena pandemi, dan itu banyak juga yang justru sukses. Jadi banyak orang yang di PHK, banyak orang yang nggak punya pekerjaan, akhirnya dia awalnya tuh iseng-iseng, The power of aja. kepepet. Iya, the power of kepepet. Dia iseng-iseng bikin jualan brownies. Oke. Beberapa anggota kami juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya dia itu dulunya karyawan. Oke. Karena PHK, akhirnya untuk menghidupi keluarga ya, nyoba misalkan ada jualan brownies atau kok enak dan diterima masyarakat, dan malah penghasilannya lebih besar daripada gajinya waktu karyawan dulu. Itu banyak seperti itu. Oke, jadi lebih tertantang lagi Iya. ya. Punya keterampilan, ternyata ada bakat terpendam, Iya. ya bisa menghasilkan cita rasa brownies yang enak gitu Iya. ternyata. Jadi kuliner itu kan kalau kita bicara kuliner itu kayak nggak ada habisnya lah. Kebutuhan pokok dari manusia, apalagi di era 4.0 menuju 5.0 ini. Oke. gitu loh. Yang dulunya kita makan cuma jual makanan harus punya tempat, harus punya warung yang sewanya mahal. Oke. Sekarang semuanya serba cuman modal HP. Modal HP, Modal masak HP di rumah aja. di dapur nggak Iya. kelihatan nih, nggak apa-apa Banyak ya. yang bahkan ibu rumah tangga aja sekarang banyak yang nyambi gitu loh, Oke, sambil oke. paginya ngurusin anak dulu, begitu anak sekolah akhirnya mulai bisnisnya jual, nanti selesai anaknya pulang udah selesai gitu, tapi bisa menghasilkan. Nah, itu perbedaan kuliner era dulu dan era sekarang gitu loh. Terutama setelah pandemi ini, peralihan moda jual belinya yang dulunya lebih banyak offline, Oke. sekarang lebih banyak ke online-nya, digital marketingnya yang main gitu. Jadi kuliner ini dia kan bagian dari industri ekonomi kreatif. Nah, jadi jangan meremehkan industri kuliner sebenarnya. Industri kuliner secara keseluruhan itu menyumbang 41% dari total PDB ekonomi kreatif atau sekitar 455 sekian triliun. Oke. Nah, terdapat 3,7 juta UMKM yang baru aja berjualan online.
dalam 1 tahun sekitar penambahannya segitu 3,7 juta UMKM yang bermain di online gitu. Kenapa pada bermain online gitu? Karena kalau enggak ya enggak laku. Jadi sekarang harus diimbangi dengan online ya. Iya, mungkin lebih banyak, mungkin 70%-nya memang harus online gitu loh. Karena beberapa teman-teman kami itu yang bahkan dia punya warung aja itu penghasilannya lebih besar di ojol ya, kalau nggak boleh sebutin orderan ya. Online gitu Orderan ya. online ya. Orderan online itu justru lebih besar daripada yang makan di tempat itu. Jadi kalau apa ya, jual beli online itu sudah keharusan. Kalau nggak main di online ya mati. Nggak bisa ngembangin usahanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bisa dikatakan, aduh mau main HP aja nggak sempat ini gitu loh. Nah itulah gunanya salah satu gunanya komunitas. Gunanya komunitas itu adalah salah satunya membantu membina teman-teman yang tidak siap secara, mungkin kebanyakan ada yang umurnya tidak siap, nggak paham gadget gitu. Jangankan untuk bikin aplikasi gitu loh, bahkan balas WA aja kadang nggak bisa. Itu ada juga seperti itu. Nah inilah gunanya komunitas hadir untuk membina, mendampingi lah gimana caranya biar teman-teman UMKM ini bisa beralih ke sana, bisa go digital gitu. 70% online, 30% offline. Iya. Kebanyakan ya masing-masing beda sih ya. Jadi tergantung juga dari produknya, karena produk itu menyesuaikan. Kalau yang produk rumahan atau produk kering itu mungkin 90% online, kayak misalkan abon, terus sambal yang di packing, atau mungkin Bandung Presto yang vakum macam-macam, dan frozen food. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi frozen food itu jadi jenis kuliner baru yang justru meroket setelah pandemi ini. Sebelumnya ya biasa-biasa aja, tapi setelah pandemi itu frozen food wah luar biasa. Saya pernah baca itu, saya agak lupa angkanya, tapi frozen food adalah jenis makanan yang paling justru meningkat. Pandemi kemarin bukan turun, malah naik. Nah, karena bisa disimpan, mau dimakan kapan aja bisa. Dan tidak mengurangi gizinya kalau di dalam freezer gitu ya. Nah, itu juga jadi peralihan. Jadi banyak juga teman-teman yang tadinya jualan ayam bakar, ayam goreng, ikan kakap atau apa di warung, itu sekarang mulai beralih ke frozen food. Dia nggak cuma jualan di warung, tapi juga jualan frozen food gitu, dijualkan online atau apa gitu. Ini kreatif sih. Jadi tadi karena industri kuliner itu bagian dari ekonomi kreatif ya. Pelakunya juga dituntut untuk sekreatif mungkin menghadapi tantangan gitu. Kreatifnya juga karena gabung dari komunitas ya, tahu caranya frozen salah itu satunya, ya. Karena gitu. itu kan tidak bisa didapatkan langsung. Ada caranya gitu, sendiri. Iya. Packingnya harus seperti apa, suhu berapa, itu kan ada ilmunya, nggak asal frozen aja. Harus divakum misalkan. Nah, itu. Terus termasuk perizinan. Nah, perizinan itu komunitas kami juga itu sih membantu menguruskan perizinan, karena sempat kan kemarin di Jakarta sempat ada kejadian tuh frozen food yang tidak berizin dan harus dituntut 4 miliar atau berapa. Nah, itu kan jadi pelajaran buat teman-teman. Nah, itulah yang kita bina untuk kalau kita jualan itu minimal harus punya NIB dulu nih. Nomor induk berusaha. Jadi sebagai dasar usaha kita itu legal. Jadi nggak perlu harus punya PT atau CV, minimal punya NIB yang bisa dimiliki oleh perorangan. Nah, setelah NIB ini baru ada beberapa izin, ada PIRT, ada BPOM, halal. Nah, ini ada klasifikasinya. Misalkan makanan kering yang dia tahan minimal 7 hari. Jadi minimal 7 hari dia tahan di suhu ruang, itu masuknya PIRT. Sementara makanan kayak tadi frozen food, terus misalkan makanan yang tidak tahan 7 hari itu masuknya ke BPOM. Nah, itu kan beda-beda. Caranya beda, izinnya juga beda. Nah, nanti setelah masing-masing punya izin, baik PIRT ataupun BPOM, ada lagi izin namanya halal. Nah, halal ini juga penting, apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke retail modern. Jadi salah satu syaratnya adalah banyak retail modern yang mensyaratkan adalah halal minimal. Sertifikasi halal itu penting banget, dan ini pemerintah sekarang tuh sangat memfasilitasi. Dulu halal itu paling nggak 4 juta, 3 atau bahkan lebih. Tapi sekarang gratis. Dulu semuanya 2 juta loh. Iya, ya berkisar segitu, karena tergantung dari jenis makanannya juga. Sekarang gratis. Gratis. Untuk saat ini gratis. Makanya teman-teman gratis berapa tahun nih? Ya, kita nggak tahu, itu dari pemerintah ya.
makanya kita mendorong teman-teman pelaku UMKM juga aktif gitu loh, aktif untuk mencari tahu. Kalau cuman pasif aja dia jualan tiba-tiba kok aku nggak diurusin itu ya, lah gimana masa ya pemerintah atau komunitas mau ngurusin satu-satu persatu kan ya kita nggak bisa. Jadi pelaku UMKM itu harus aktif mencari tahu. Salah satunya bergabung ke komunitas itu salah satu cara agar bisa mendapat informasi lebih gitu. Kadang kan kalau kita nggak gabung komunitas, kadang kita nggak tahu caranya. Ini ngurus PIRT itu caranya piye toh? Nah, halal malah kadang banyak yang kalau nggak gabung komunitas akhirnya ada calo lah yang harus bayar sekian berapa lama. Padahal sebenarnya itu semua gratis gitu loh. Untuk yang saat ini ya, untuk yang memang gratis. Memang ada beberapa yang memang berbayar ya, kayak kalau BPOM itu juga ada gratisnya juga. Ada beberapa yang berbayar. Tapi kalau dengan adanya komunitas itu kan kita arahkan. Kalau tanpa komunitas orang mungkin nggak tahu, malah akhirnya apa ya namanya ke blondro lah bahasanya, bahasa Jermannya ke blondro. Bahasa Jermannya ke blondro, akhirnya dapat calo lah atau apa, padahal itu sebenarnya nggak perlu gitu loh. Ngapain harus ngeluarin duit lebih untuk ngurus yang sebenarnya simple, sesuatu yang simple. Nah itu. Jadi ini obrolan yang menarik ya untuk pendengar setia Radio Dais nih yang biasanya bingung mau kemana. Ternyata ini ada fasilitas pemerintah loh bersama UMKM, termasuk salah satunya UMKM Merangkul akan berbagi juga nanti gimana caranya untuk bisa menjadi pengusaha yang pas gitu ya di tahun 2022. Di samping itu juga ternyata ada loh fasilitas pemerintah yang ternyata tidak dipungut biaya gitu ya. Ini perlu kita buka bareng-bareng nanti ya kawan-kawan ya. Benar. Nah, kemudian usaha kuliner di tahun 2022 ini kira-kira semakin meroket atau biasa-biasa aja, karena kabarnya ini ada Omicron terus mau PPKM level 2 juga. Ya mudah-mudahan gitu. Omicron nggak ngefek ya, tapi semua mau. Jadi gini, kemarin datanya Kadin itu ada perkiraan ada 6 bidang usaha yang akan menggeliat di 2022. Itu ada properti, barang jasa, IT, pakaian jadi, dan bisnis otomotif dan kuliner. Jadi kuliner ini justru diprediksi akan lebih meroket daripada 2021. Istilahnya rebound tadi. Jadi kita akan rebound di 2022. Ada beberapa yang harus diperhatikan mungkin buat usaha kuliner. Salah satunya konten. Nah, jadi kalau customer zaman dulu itu mereka makannya produk yang dinilai produk. Kalau sekarang tuh istilahnya customer itu makan konten dulu baru makan produk. Gimana caranya kita bikin konten, gitu ya. Kontennya menarik. Baru setelah itu rasa harus enak ya, tapi nggak beda sama dulu yang bener-bener rasa itu harus. Sekarang itu konten itu jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi menarik customer salah satunya adalah konten gitu. Terus tadi perubahan bisnis model dari yang warungan yang tadi saya bilang, dari food service, sebelumnya jadi food service kita harus punya outlet, harus punya warung, harus punya resto. Sekarang berubah ke digital, semua ke online. Nah itu juga sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi yang bisa memanfaatkan. Kalau yang tidak bisa mengikuti zaman ya kemungkinan akan terfilter sendiri gitu. Terus ada juga penerapan strategi market. Nah ini. Jadi misalkan kita bikin keripik misalkan. Keripik ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan besar, ada yang kemasannya mewah. Ini kan harus beda-beda. Tergantung target marketnya kita siapa. Misalkan anak sekolah, anak market nggak, kalau kita kasih yang kemasan bagus, harganya mahal, kan kemungkinan uang sakunya nggak cukup. Yang beli mamahnya berarti. Nah, jadi kalau memang target market kita anak sekolahan atau mahasiswa, ya mungkin kita kemasannya diperkecil, misalkan 100 gram atau yang kira-kira masih terjangkau. Nah, tapi kalau target market kita orang kantoran yang secara gaji sudah mapan, itu kan pasti mereka belinya juga nggak mungkin dikit kan, paling nggak porsi 250 gram atau mungkin dengan kemasan yang bagus. Nah itu oke. Jadi target market ini menyesuaikan gimana caranya produk kita bisa terdistribusi gitu. Nah ngobrolin tentang paket kemasan yang paket untuk anak sekolah, untuk pelajar, apalagi untuk karyawan pasti beda-beda itu ya. Nah itu nanti cara menentukannya gimana akan dibahas lebih lengkap lagi sama Mas Rifki di acara Komunitas Bersuara Kaum Muslim dengan UMKM Merangkul. Untuk Anda yang mau bergabung boleh, monggo silakan, bisa disiapkan pertanyaannya, nanti bisa tanya-tanya langsung di SMS ataupun WhatsApp 0821 33670.000, Polname di 6746352.
107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Ini saatnya komunitas bersuara bersama UMKM Merangkul ya. Usaha mikro kecil menengah rakyat Semarang Kuliner. Untuk Anda yang punya usaha kuliner jangan ganti frekuensinya dulu sampai pukul 11 karena obrolan semakin menarik nih untuk Anda yang masih bingung juga tentang usaha kuliner di tahun 2022. Ini ada Mas Rifki yang akan menemani Anda juga berbagi informasi. Ternyata kuliner di Semarang itu akan ada kabar baik di tahun 2022 ya, yang nantinya juga akan ada pendampingan juga dari teman-teman dari UMKM Merangkul. Nanti juga kita akan ngobrol barengan Pak Soyatno, ini selaku dari Ketua UMKM Merangkul ya. Mas Rifki ya, ngobrolin tentang tadi target market ya. Kalau ngobrolin ini berarti kan harus ada persiapan yang khusus. Bagaimana untuk mereka yang masih pemula gitu ya, seperti tadi usaha brownies yang ternyata enak dan diterima sama masyarakat gitu. Biar nggak di level itu aja tapi bisa berkembang, gimana sih caranya Mas Rifki? Nah, jadi gini, kalau untuk yang pemula ya, misalkan kita contohnya brownies lah ya. Brownies itu kan ada beberapa tingkatan harga, mungkin ada yang mahal, yang eksklusif, ada yang menengah, ada yang di bawah. Nah ini kita harus nentuin dulu, kita mau target market kita itu siapa. Misalkan kalau dari awal mungkin teman-teman kita atau saudara kita atau RT, ya lingkungan kita lah, intinya gitu lingkungan kita itu seperti apa. Kalau lingkungan okay. kita kebanyakan orang kantor yang mungkin penghasilannya sudah tinggi, itu jadi target market kita, ya kita bikin brownies yang sekalian yang enak, sekalian yang packagingnya bagus biar bisa diterima. Tapi kalau kebalikannya, lingkungan misalkan rumah kita deket sama SD nih misalkan, kita mau jual di SD, ya kita bikin yang murah, terus potongannya kita bikin kecil-kecil, misalkan 2.000-an atau 1.500 atau gimana, itu kan terjangkau. Jadi menentukan target market itu sangat penting. Kalau kita salah menentukan target market, ya produk kita nggak bakal laku gitu. Jadi produk kita laku apa enggak itu bukan soal, salah satunya rasa memang. Setelah itu ya tadi target market. Kalau kita punya produk yang enak nih, harga packagingnya bagus, harganya otomatis agak sedikit mahal, sebenarnya worth it. Tapi target market kita salah, yang kita sasar anak sekolahan, anak mahasiswa. Misalkan beli brownies harga 150.000 ya. Mikir-mikir dulu kali ya. Gitu. Jadi kan itu penting banget gitu. Jadi menentukan target market, ke siapa kita akan menjual, ya itu produk kita disesuaikan. Penyesuaian produk kita, penyesuaian packaging itu harus sesuai dengan apa yang siapa yang akan kita jadikan konsumen, seperti itu. Selain target market, apalagi nih Mas yang bisa inovasi. Jadi gini, kembangkan juga? Ya, inovasi tadi sih. Jadi tahun 2022 ini kita dituntut untuk berinovasi terus. Salah satunya di industri kuliner gitu. Misalkan jualan ya seperti tadi, peralihan dari yang tadinya warung akhirnya menuntut kita untuk berinovasi, bikin frozen food lah, atau bikin teman kami itu ada namanya Pak Sebastian, itu dia warung kakap. Nah sebelumnya warung kakap, dia berinovasi bikin kerupuk kulit kakap. Nah ini kan jadi dua target market yang berbeda. Dia offline-nya jalan dan kerupuknya ini juga bisa main di e-commerce. Nah jadi itu kan memang butuh inovasi. Jadi nggak bisa hanya kita berpuas diri, kita udah punya produk yang diterima, ya udah gitu aja, itu nggak bisa. Karena kalau kita hanya saklek dengan produkku diterima kok, ngapain aku harus inovasi lagi saat ini, oke lah. Tapi mungkin perkembangan zaman nanti ya semua akan terfilter sendiri oleh perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Kita kan menuju society 5.0 istilahnya, metaverse. Jadi semuanya dituntut untuk serba berinovasi gitu. Nah setelah itu ada lagi mungkin kolaborasi. Nah kolaborasi itu salah satunya ya dengan bergabung ke komunitas gitu. Ketika kita gabung ke komunitas, kita bisa tahu produk teman, kita bisa dibantu oleh komunitas. Banyak juga anggota kami yang gini, dia punya produk nih, itu diresellerin oleh sesama anggota. Nah ini kan sangat terbantu gitu. Salah satu sisi positifnya dari bergabung ke komunitas adalah seperti itu. Jadi yang tadinya kita cuman jualan sendiri, kita bergabung ke komunitas, itu banyak calon-calon reseller baru. Nah, itu kan lumayan juga menambah saluran distribusi. Iya. Kurang lebih seperti itu sih kalau mau bisnis kuliner untuk awalnya seperti itu.
Oke, jadi biar nggak merasa sendirian ya, ternyata ada loh. Tapi di komunitas kan juga nggak hanya yang pengusaha kakak sendiri, Enggak, sendiri, tapi semuanya kan nyampur. ada Ya, ya. siapa gitu tahu ya. nanti bisa saling membutuhkan misalkan. Kakak perasa keju, kakak Nah, kan perasa. gitu bisa aja kan. Jadi misalkan Oke. bisa juga misalkan produk kita nih, misalkan produkku serundeng gitu. Oke. Serundeng Bandeng. Bisa juga aku titipin ke Oke. sesama teman yang punya, mungkin dia punya resto atau punya toko yang lebih besar gitu kan. Oke. Itu bisa membantu. Jadi saling membantu. Inilah gunanya komunitas. Jadi komunitas itu nggak cuman asal grup WA aja, asal apa saling bercanda, enggak. Jadi itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya salah satunya seperti itu. Terus pembinaan baik jadi Rangkul itu ada 3 program utama ya, yaitu legalitas. Jadi kita bantu untuk legalitasnya. Lalu branding kemasan. Jadi packaging. Zaman sekarang itu packaging harus bagus. Kalau kita memang target marketnya menengah ke atas itu otomatis packaging yang dilihat dulu. Dan legalitas gitu. Dan salah satu yang ketiga programnya adalah online. Distribusi online ini penting banget. Tadi yang saya bilang di era 5.0 ini semuanya serba online. Setelah pandemi ini ya yang berjaya yang online gitu. Jadi memang pendampingan dari bawah, mulai proses sampai pengenalan dan mendistribusikan dibantu sama UMKM ya. Iya. Itu kita dampingin lah istilahnya, kita dampingin, ya saling sharing aja. Kita juga bukan yang lebih hebat juga, banyak juga teman-teman yang artinya kita bisa saling sharing ilmu. Kalau di komunitas yang misalkan ini harus gini nih, ini harus gini nih, nah itu kan saling membantu sesama anggota gitu, terutama yang legalitas tadi. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang baru merintis usaha kuliner, pengen bikin izin tapi nggak tahu, akhirnya keblondrok lewat calo lah. Nah itu yang kita fasilitasi salah satunya. Kalau dari teman-teman UMKM Rangkul nih, dulu awalnya juga belum berizin atau sudah pada berizin semua, Mas? Belum. Sampai sekarang pun kami masih ada masih proses sih. Jadi kita ada target tahun ini anggota Rangkul harus 100% itu harus punya izin semua, dan kita arahkan untuk go digital. Kebetulan bulan ini kita ada beberapa pelatihan. Jadi pelatihannya terkait dengan salah satu aplikasi online juga yang e-commerce, yang itu akan bekerja sama dengan UMKM Rangkul untuk melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang ingin go digital gitu. Dan kami sendiri juga punya website sebenarnya, www.umkmrangkul.com. Itu teman-teman khusus anggota UMKM Rangkul bisa ikut berjualan di situ. Jadi kita sediakan mini e-commerce lah istilahnya, mini e-commerce umkmrangkul.com. Itu nantinya akan jadi panduan kulinernya Kota Semarang. Kita akan mengarah ke sana. Jadi kalau orang misalkan dari luar kota nih mau jajan, ya cukup klik aja www.umkmrangkul.com gitu. Kita lagi bangun pelan-pelan ini, Bu. Masih proses untuk ke arah sana. Karena tadi awalnya belum berizin, sekarang sudah ada beberapa yang izin dan belum semua yang berizin. Itu padahal total anggota dari UMKM Rangkul semuanya berapa? Kalau sekarang sekitar 160-an itu, tapi hampir tiap hari itu ada masuk baru. Jadi boleh dong sekarang yang lagi dengerin DS gabung ke UMKM Rangkul. Boleh banget, banyak manfaatnya. Mungkin nanti bisa DM di Instagramnya di @umkmrangkul atau di www.umkmrangkul.com, atau mungkin by phone. By WhatsApp sekarang ibu-ibu WhatsApp itu udah canggih. WA di 088 22 649 7170. Nanti akan diulang di kalau akhir. Mau tanya-tanya juga, tanya-tanya dulu lah mungkin Rangkul itu gimana sih, cara gabungnya gimana, itu monggo. Intinya dari banyak anggota kami sih merasa bermanfaat sekali gitu, termasuk kita bantu promosi lah. Salah satunya nanti kita juga akan bekerja sama dengan Dais kan. Nah, itu teman-teman akan ikut promosi di sini. Nah, itu boleh dong diceritakan nih anggota dari UMKM Rangkul yang ternyata ada loh, mulai dari pedagang dari usaha rumahan, mulai dari rumahan sampai masakan, yang sudah punya resto. Nah, itu apa aja tuh, Mas? Jadi kita anggotanya dari 160 sekian ya. Itu bermacam-macam klaster kalau kita bilang. Jadi mulai dari yang rumahan, mulai yang dari dia punya outlet kecil, sampai yang dia sudah punya resto, punya kafe, itu macam-macam. Dari yang produknya produk rumahan, misalkan peyek, abon, ataupun yang ready to eat atau masakan-masakan tradisional gitu. Ada yang warteg, ada yang kakap, ayam bakar, ayam goreng, warteg bebek. Boleh ya ternyata. Boleh ya. Kan kuliner, semua yang berbau makanan. Kuliner. Aku kira warteg tuh gak bisa masuk ke itu. Bisa.
Oke, Bisa. Hanya produk-produk rumah tangga aja yang bisa Oh gabung enggak, gitu ya? semua. Kita open untuk Oke. semua kuliner karena kita kan komunitas UMKM kuliner. Jadi Oke. mau yang baru mulai bahkan itu juga oke, mau gabung monggo, ataupun yang sudah punya. Kita ada beberapa anggota yang justru restorannya udah gede, ada yang punya outlet tuh juga udah 6, ada yang 4, itu Oke. banyak juga anggota kami yang. Oke. Setelah itu klaster keduanya apa nih? Tadi kan produk rumahan. Nah, Nah, tadi yang kedua adalah makanan siap saji. Makanan siap saji itu seperti bakso, mie ayam, itu banyak juga anggota kami. oke. Jadi ada beberapa, terus ada minuman. Minuman itu baik yang rumahan maupun yang punya outlet. Jadi ada beberapa yang dia punya outlet, misalkan jus. Ada food truck juga. Jadi ada beberapa anggota kami yang itu food truck. Food truck ada jus, ada makanan juga. Itu macam-macam sih, Mbak. Oke. Lalu setelah itu, Mas? Pembagian. Jadi gini, beda jenis makanan itu kan beda perlakuannya. Ya, Nah, itu oke. akan kita dampingi secara masing-masing klaster tadi, karena orang yang jualan abon secara rumahan nggak mungkin kita dampingi sama seperti orang yang sudah punya kafe. Beda ya Pasti beda, perlakuannya kebutuhannya ya. beda. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita nggak pukul rata, semua kita bina dengan sistem yang sama, itu enggak. Jadi kita bina masing-masing tergantung dari kebutuhannya si pelaku UMKM masing-masing. Nah, ini keuntungannya dari UMKM, Ya. dari komunitas nih salah Iya. satunya ya. Jadi nggak perlu takut. Nanti di sana sudah usaha kulinernya udah pada terkenal semua. Punya aku masih warteg Iya, kan, nggak takut. usah Tapi takut ternyata intinya. ada pembinaan nih ya Banyak dari yang bawah. justru baru aja jualan. Mas, aku baru aja jualan 2 minggu lalu nih, boleh nggak gabung? Ya monggo aja. Oke. Gitu. Jadi jangan minder, justru karena kita gabung komunitas yang istilahnya anak-anak baru ini bisa belajar dari yang sudah mapan gitu. Oke. Setelah itu apa lagi, Mas? Dari produknya tadi, dari produk yang warteg, terus ada siap yang saji. minuman. Ya bahkan kita sedang persiapan untuk kerjasama dengan Kadin. Nah, produk kita insya Allah nih mungkin akan dikurasi untuk ekspor. Beberapa yang memang memenuhi syarat ya. memenuhi Itu syarat makanan ekspor. semua ya, Mas ya? Makanan. Oke. Makanan semua yang akan ekspor lewat programnya Kadin, dan itu mudah-mudahan mungkin awal bulan Februari sudah jalan. Dan lagi kita juga bekerja sama IHGM namanya, Indonesia Hotel General Manager. Jadi perkumpulan para GMCM di Jawa Tengah. Nah, rencana kita akan kolaborasi untuk jadi produk-produknya anggota UMKM Merangkul akan masuk nih ke hotel-hotel. Waduh. Jadi akan benar-benar naik kelas. Jadi nggak cuman kita gaungkan naik kelas, tapi benar-benar akan kita bawa untuk naik kelas. Dari yang tadinya misalkan jual lemper yang di pasar gitu, itu banyak juga anggota kami yang jual makanan basah ya, makanan Oke. basah seperti itu, yang kita akan dorong agar produknya bisa diterima di hotel. Nah, ini salah satu cara kami untuk meng-scale up anggota kami untuk membuat naik kelas. Nah ini ya, ada seminar Sarasen di hotel nggak ada lemper, aduh bikin lempes ya. Nanti akan ngobrol lebih lengkap lagi kaum muslimah di acara komunitas bersuara bersama UMKM Merangkul ya. Dan ada Mas Rifki juga, nanti ada Pak Suyatno. Untuk Anda yang mau tanya-tanya masih disiapkan SMS dan WhatsApp 82133670000. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Kembali lagi kaum muslim masih bersama Eva dan juga dari UMKM Merangkul ya di acara komunitas bersuara. Nah kali ini kita telah terhubung dengan Pak Suyatno selaku dari Ketua Umum UMKM Merangkul. Kita sapa Pak Suyatno. Assalamualaikum Pak Suyatno. Waalaikumsalam Mbak Eva. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari Senin ini? Selalu semangat ya Pak? Alhamdulillah sehat, selalu semangat Mbak. Oke, ngobrolin tentang UMKM Rangkul yang tadi sudah diawali dengan Mas Rifki yang ternyata bisa terbuka untuk seluruh pendengar Radio DS nih yang sekarang lagi menyimak melalui frekuensi ataupun aplikasi dan radio streaming. Nah, UMKM Rangkul di Kota Semarang ini sendiri sejak kapan sih Pak berdiri untuk warga Kota Semarang? Oke, ini Mbak sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai UMKM Merangkul ya. UMKM Merangkul itu sudah berdiri dari bulan 10, tanggal 10 bulan 10 2020. Berarti usia kita sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun. Kemudian Rangkul sendiri pun juga sudah berbadan hukum. Kita punya dari SK Kemenkumham. Oke. Itu kemarin surat turun di tanggal 12 Oktober 2021.
kemudian Rangkul sendiri kita itu adalah sebuah komunitas atau perkumpulan yang bergerak khusus di bidang kuliner. Jadi memang fokus kita di kuliner. Itu gabungan dari beberapa UMKM dan dari itu anggota kita itu terbuka dari siapa saja yang syaratnya juga satu memang mempunyai usaha kuliner di Kota Semarang dan berikutnya mempunyai usaha di bidang kuliner. Terus berikutnya program-program yang dari Rangkul itu juga banyak sekali Mbak, yang memang fokus kita memang membantu para pengusaha kuliner dari rumahan, tadi seperti yang tadi disampaikan Mas Rizky ya, bahwasanya usaha kita itu baik dari rumahan juga udah sampai yang sudah punya kafe atau resto, dan kita terbuka. Berarti Rangkul itu memang kita memang di bidang sosial, jadi bagi teman-teman semua yang mempunyai usaha kuliner itu bisa bergabung dengan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu semua cukup menyiapkan usahanya. Tadi yang penting saudara semua itu punya usaha di bidang kuliner. Nanti kita yang menyiapkan infrastrukturnya. Gitu, Mbak. Nah, ya. Enggak Pak, dilanjutkan Pak. Berarti infrastrukturnya itu ya seperti Mas Rizky tadi bilang, bahwasanya memang tantangan kita di tahun 2022 ini kan semakin berat ya, karena kan memang semakin banyak sekali usaha-usaha kuliner yang tumbuh, apalagi ini sudah mulai naik, banyak sekali yang membuka usaha baru. Nah, disitulah tantangan agar kita itu bisa survive di tahun 2022 dan nanti bisa lebih maju di tahun berikutnya. Makanya dibutuhkan beberapa hal. Itu yang tadi sampaikan Mas Rizky juga, itu untuk di kita kan ada tiga program unggulan. Yang pertama itu adalah legalitas. Legalitas itu baik dari badan usahanya ataupun dari produknya. Berarti kalau yang tadi Mas Rizky sampaikan itu, kalau yang di usahanya yaitu NIP, minimal punya NIP. Kemudian di produk itu nanti kita bisa pengurusan kayak PIRT yang halal dan dari BPOM seperti itu. Itu kita bantu, Mbak. Kemudian yang berikutnya juga di branding kemasan. Branding kemasan itu harapannya kan kalau kita sudah persaingannya kita udah luas ya, karena kita sudah banyak persaingan kuliner gitu, harapan kita dari semua member Rangkul itu bisa memiliki kemasan yang menarik, jadi kita bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, program unggulan kita yang ketiga adalah marketing online. Jadi ketika legalitas sudah ada, kemudian kemasannya sudah bagus, nah nanti kita untuk marketing online itu kan juga apa ya, itu lebih mudah kalau kita masarkan. Dari tampilannya juga udah bagus, kemudian PIRT, berarti kita juga bisa masuk ke pasar-pasar retail. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah UMKM itu harus siap untuk go digital. Go digital. Nah, kemarin kita juga sampaikan juga ke para member kita itu untuk bisa memiliki akun media sosial, berarti mereka itu bisa berjualan melalui Instagram, Facebook, atau YouTube, dan media sosial lainnya. Itu kemudian yang berikutnya kita juga support mereka, karena kan sekarang sudah pembayaran juga udah cashless ya Mbak ya. Jadi kita bayarnya misalkan ada, nggak harus nyusui ya kayak gitu ya. Jadi kita sudah ada cashless. Jadi kemarin kita juga ada program juga, jadi semua untuk member Rangkul itu bisa mempunyai barcode atau bisa memakai QRIS ya. QRIS berarti ketika orang nggak punya susu atau lupa dompetnya tapi dia bawa HP, itu udah bisa bayar. Itu kita udah fasilitasi dari beberapa outlet kita, udah baik itu pun dari yang mereka punya akun itu ya, akun online yang untuk
pemasaran online seperti itu kan juga sudah ada fasilitas yang untuk QRIS-nya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk KTA sendiri, Mbak. Kita KTA-nya itu setiap anggota kan kita kasih KTA. Itu juga udah bisa untuk tap cash. Berarti kita udah kerjasama dengan salah satu bank di Semarang itu tap cash. Berarti KTA-nya kita itu bisa untuk masuk tol, untuk parkir itu bisa. Nanti tinggal di top up di toko-toko yang menjual apa itu namanya tinggal mengisi ulang. Berarti memang go digital itu sangat penting ya, karena kan memang kita pangsanya sekarang dari mulai pandemi ini, COVID ini kan sudah mindset orang sudah berubah ya, dari mulai kita berjualan konvensional tatap muka, sekarang sudah mulai online. Makanya go digital ini adalah sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, Mas Rizky tadi disampaikan inovatif. Berarti kalau kita itu sama-sama berjualan misalkan es cincau atau apa itu kan kalau kita punya terus berinovasi, berarti jangan sampai kita itu monoton sama dengan yang lain, nanti nggak ada pilihan. Makanya kita juga terus berinovasi, dan kita pun juga ada pelatihan gratis, kita ada cooking class. Kemudian yang tadi Mas Rizky sampaikan juga, kita juga menggandeng untuk bisa masuk ke e-commerce kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kita juga banyak program-program lain ya, program-program lain seperti program namanya Jumat Berkah. Kita itu punya program juga Jumat Berkah. Itu intinya di sini temanya sebenarnya kan sedekah. Kita itu berbagi. Tapi di situ juga ada sisi muatan bisnisnya. Berarti kayak kita menggali donasi dari anggota dan juga masyarakat umum. Kemudian hasil donasi itu kita belanjakan ke produk makanan ke teman-teman kita semua. Kemudian hasil olahannya itu kita distribusikan ke panti asuhan. Kemudian kita distribusikan ke masjid, kita distribusikan ke orang-orang yang di jalanan. Kemudian yang berhak menerima lainnya. Di sini kan uniknya gini, Mbak, itu kita misalkan nih kita bagi ke masjid, berarti uang sedekah tadi kita bagi ke teman-teman. Kita itu mengharapkan mereka untuk memperbaiki packagingnya ya. Kalau packagingnya bagus, ada nomor WA-nya, nanti kita bagikan orang-orang yang menerima itu. Kadang ada testimoni dari teman-teman, Pak, terima kasih ya Pak, setelah kemarin saya Jumat Berkah, saya dihubungi banyak orang menanyakan ini makanannya enak, mau pesan buat arisan, buat apa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga mengenalkan juga ya, Mbak ya. Jadi kalau mengenalkan outlet itu kita ada beberapa program juga, misalkan gratis makan ojol di warung A. Lah, warung A itu nanti juga akan trennya naik. Berarti orang awalnya tidak mengenal. Contoh aja mie ayam Bang Jum, awalnya nggak mengenal. Tapi gara-gara programnya Rangkul itu di Jumat Berkah, karena kita menunjuk warung itu, kita borong makanannya untuk kita bagikan ke ojol untuk makan di situ, jadi ke up itu naik juga itu. Berarti kan memang untuk gabung ke komunitas seperti yang tadi Mas Rizky sampaikan itu memang banyak manfaatnya. Gitu, Mbak. Oke. Nah, ngobrol tentang UMKM Rangkul ini tadi kan banyak program yang disampaikan oleh Pak Soyatno ya, dari pendampingan sampai marketing online ya, terus kebiasaan untuk bermain di dunia digital juga. Itu semua dari komunitas untuk komunitas, atau juga nanti akan ke depannya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk saling mengembangkan keluarga di UMKM Rangkul ini, Pak, nantinya? Ya, kalau kita sih tetap nggak bisa sendiri ya, Mbak. Kita tetap nggak bisa sendiri. Kita tetap menggandeng. Kita kerjasama juga dengan pihak-pihak kampus. Kemarin kita juga bisa memberi pelatihan tentang bagaimana itu kita memulai usaha di kampus-kampus. Itu juga kita sering pelatihan juga. Kemudian juga kita juga menggandeng juga ya anak-anak muda. Contoh di kita itu juga ada anggota kita itu yang masih kuliah ya, masih sekolah, masih kuliah, itu juga ada. Kita pun juga bantu mereka.
kita kayak di program Rangkul juga ngelarisin dengan konco Mbak, itu Mbak. Itu Oke, yang lebih luar biasa ya. Itu berarti kalau misalnya ada member baru datang jualan apa gitu ya, kita teman-teman pasti responnya bagus, warungnya di mana, terus datang kemudian kita foto-foto selfie upload ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram. Terus di samping itu kita juga membantu dari marketing online tadi. Kita kan juga punya apa itu media website ya. oke. Tadi yang Mas Rizky sampaikan, kita punya www.umkmrangkul.com. Jadi nanti teman-teman kalau mau melihat profilnya Rangkul seperti apa, bisa berkunjung di www.umkmrangkul.com. Terus menambah lagi tadi yang kerjasama, kita itu juga kerjasama dengan perbankan juga Mbak. Jadi dari kita juga fasilitasi, misalkan dari anggota yang kekurangan modal, itu pun kita fasilitasi. Jadi kita juga udah ada kerjasama dengan bank-bank yang bisa menyalurkan yang bunga ringan ya, kayak KUR seperti itu bisa nanti kita bantu, kepengurusannya kita bantu, dan itu gratis. Kalau dari Rangkul itu gratis. Banyak manfaat ya Pak ya ketika bergabung dengan suatu komunitas, salah satunya UMKM Rangkul. Dan untuk gabung gimana nih Pak nanti caranya Pak? Kalau cara gabung itu bisa aja buka di Facebook atau di IG. IG. Dan bisa DM saja melalui akunnya di IG, bisa di Facebook juga bisa. Kemudian kalau di Facebook juga sudah ada yang cara bergabung seperti apa, nanti dilihat aja di akun media sosial kita. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP bisa gabung ke komunitas Rangkul, terus nanti bertemu dan dapat pendampingan nih untuk bisa mengenalkan usahanya. Oke, begitu. Ada yang ditambahkan lagi Pak Suyatno tentang UMKM Rangkul? Ya, kalau tambahannya gini ya Mbak, bahwasanya sekarang kan memang juga banyak ya komunitas-komunitas ya dari teman-teman semua. Pentingnya kita itu berkomunitas ya, yang pertama memang kita dapat support dari teman-teman, misalkan ini support dari teman-teman kan, tujuan kita membuka usaha kan bukan hanya sekedar lokal. Misalkan contoh, saya punya usaha burger, dan kebetulan komunitas saya di Ngalian. Tapi dengan seiring dengan saya ikut komunitas, itu kan saya kenal juga yang di Banyumane, saya kenal juga yang di Pedurungan, saya kenal juga yang di Tanah Mas, Semarang Utara. Nah, dengan komunitas kan kita enak, nanti misalkan kita punya plan ke depan, tahun 2023 saya harus buka cabang. Nah, ini kan kita udah punya calon-calon customer, kita udah punya dari member kita sendiri. Misalnya kita buka Banyumane, nanti di Banyumane kan sudah ada teman-teman yang support di daerah sana. Kemudian kita mau buka di Pedurungan, itu juga teman-teman kita, member kita kan juga support yang di daerah sana gitu loh. Jadi itulah yang salah satu keuntungan. Yang kedua kan informasi mengenai berita-berita mengenai UMKM itu pasti selalu update. Jadi misalkan ada pameran, kemudian ada bazar, kemudian ada informasi-informasi mengenai peraturan pemerintah, kemudian peraturan masalah UMKM seperti itu kan bisa update Mbak, melalui grup WA kita ataupun dari medsosnya kita, sudah pasti kita update. Itu Mbak. Oke, jadi sejuta manfaat gabung dengan UMKM Rangkul ya Pak Suyatno ya. Ya, pokoknya Anda cukup siapkan usahanya, kita bantu dari infrastrukturnya. Kita kan mau online juga, kita punya website, kita punya Instagram, kita punya akun YouTube, kita juga punya channel-channel dari perbankan, dari pemerintahan, dari apa, kita kan ada. Berarti kita udah siapkan usahanya, kita siapkan infrastrukturnya. Nah gitu, jadi silakan nih untuk pendengar setia Radio Dais ya yang udah bingung nih mau mengembangkan usahanya, biar usahanya nggak gitu-gitu aja, join bareng UMKM Rangkul gitu. Baik Pak Suyatno, terima kasih untuk ini informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk pendengar setia Radio DS ya, selaku dari ketua dari UMKM Rangkul yang kapan-kapan insya Allah bisa gabung lagi ya Pak Suyatno ya. Ya, ditunggu kehadirannya loh ya di studio DAIS. Siap. Baik Pak Suyatno, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.
Nah ini Mas Rifki, kita ngobrol bareng Pak Soyatna selaku dari Ketua UMKM Merangkul yang ternyata banyak loh manfaat ketika Iya. bergabung dengan UMKM gitu ya. Iya, Dari komunitas. marketing, kebiasaan digital gitu ya. Perizinan. Nah termasuk buka cabang kemana sudah ada target ternyata. Iya, benar. Nah itu untuk Mas Rifki sendiri usaha apa nih biasanya yang selalu dibawa ke UMKM Merangkul nih? Mas Rifki juga pasti punya Iya, usaha-usaha ini. kalau aku pribadi serundeng bandeng sama dimsum. Oke. Nah, bisa dilihat di Instagram di @rariram_kitchen. Oke, jadi saling mengenalkan juga Iya, ya ternyata ya. Oke, itu salah satu kelebihannya kaum muslim. Terus kalau mau gabung ke UMKM Merangkul gimana caranya Mas Rifki? Jadi kalau lebih gampang lewat WA juga bisa. WA aja ke nomornya ke 088 088 22 22 649 649 7170. Nah, jadi nanti bisa tanya-tanya dulu apa sih, gimana nih kita mau masuk ke Rangkul ini, gimana usahanya apa, nanti monggo bisa WA ke nomor itu. Atau kalau mau lihat kegiatan-kegiatan Rangkul itu ada di beberapa akun kita. Oke. Di Facebook ada UMKM Rangkul, di grup Facebooknya ada Rakyat Semarang Kuliner, lalu Instagramnya ada @UMKM Rangkul, YouTube kami ada di Rangkul TV Semarang, dan di website di www.umkmrangkul.com. Oke, semua serba medsos dan lengkap Iya, informasinya siap. di situ untuk kaum muslim yang sekarang lagi nyimak siaran kali ini. Nah, sekali lagi nih untuk kaum muslim yang lagi mendengarkan, boleh dong diajak untuk menggeliatkan usaha kulinernya, apalagi di tahun 2022 yang insya Allah ini kuliner juga akan mengalami peningkatan juga Iya. nanti. Jadi kalau monggo teman-teman semua yang sekarang lagi merintis usaha kuliner, kita aktif, intinya harus aktif gitu. Salah satunya adalah bergabung dengan komunitas, karena kalau kita nggak aktif, kita nggak tahu kita mau kemana, kita mau ngapain, ini mau dibawa kemana sih usaha kita, mau caranya scale up gimana, itu kan kita nggak tahu. Jadi harus aktif intinya. Begitu Mbak Eva. Oke, Mas Rifki, terima kasih untuk Iya, kehadirannya di terima kesempatan kasih, siang Mbak Eva. hari Terima ini kasih, ngobrol Radio di acara Days. Komunitas Ya. Bersuara. Insya Allah nanti akan ada ngobrol bareng juga bareng Iya, teman-teman bareng teman-teman dari UMKM ya. UMKM Rangkul nantinya. Ternyata nggak hanya ngobrolin komunitas, ada juga Edukasinya ya, yang akan kita beri dari dari- pengolahan bandeng, Iya. frozen, semuanya Ada ya. macam-macam, nanti ada pengelolaan manajemen outlet segala itu ada. Itu akan Monggo. dibahas bersama UMKM UMKM Rangkul di iya. acara Komunitas Bersuara gitu ya. Jadi jangan sampai kelewatan kaum muslim untuk bisa gabung di UMKM Merangkul dan di acara Komunitas Bersuara gitu ya. Oke, saatnya Eva dan Mas Rifki pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Nantikan terus acara Komunitas Bersuara setiap hari Senin mulai pukul 10 hingga 11 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.